adalah pesan terakhir Yu Menglong kepada ibunya. Hal ini disampaikan langsung oleh pemberita di Cina melalui akun media sosialnya. Mama, sekarang aku dikurung di sebuah apartemen. Di luar jendela, hanya ada langit malam yang pekat. Udara terasa menyesakkan penuh tekanan yang sulit kujelaskan. Aku merasa keselamatanku terancam. Bayangan-bayangan itu semakin dekat, semakin menekan. Aku terburu-buru menulis ini untukmu, Mama, karena setiap saat mereka bisa masuk dan mencelakakanku. Ini bukan lelucon, bukan juga halusinasi. Setiap kata yang kuketik penuh rasa putus asa yang membeku. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Kenapa seorang anak muda yang hanya ingin bermain peran dengan baik harus menghadapi keputusan seperti ini? Mama, aku takut, tetapi yang lebih kutakutkan adalah tidak sempat menyampaikan semua ini padamu. Jika ini adalah kesempatan terakhir, maafkan anakmu yang tak berbakti ini, yang tak bisa menemanimu hingga tua. Dulu aku pernah bilang padamu bahwa menjadi artis dan berhasil itu sebuah keberuntungan sekaligus ketidakberuntungan. Waktu itu aku masih naif. Kukira dunia hiburan hanya panggung gemerlap untuk menggapai mimpi dan membuat Mama bangga. Hingga jika Mama saat aku pertama kali mendapat peran, Mama begitu bahagia sampai membuatkan aku pangsit untuk merayakannya. Aku tak pernah menyangka sisi gelap dunia ini sedalam itu. Kukira hanya aktris yang harus menghadapi bahaya dan kompromi kotor. Aku pikir sebagai pria, aku bisa menjaga diri. Tapi setelah benar-benar masuk, aku baru sadar siapapun yang punya wajah atau penampilan menarik, laki-laki atau perempuan, tak ada yang benar-benar aman. Aturan tak tertulis itu seperti jaring tak terlihat yang membelit semua orang. Jika kau mau mengalah dan mengikuti mereka, kau akan mendapatkan kemewahan dan sorotan. Tapi kalau kau bersih dan teguh menjaga prinsip, kau akan dibuang, dibungkam, kariermu hancur. Yang lebih parah lagi, nyawamu pun bisa terancam oleh orang-orang berkuasa. Mama, dulu aku kira aku pengecualian bahwa bakatku cukup untuk bertahan, tapi kenyataan seperti pisau yang mengiris hati. Malam-malam aku menangis sendirian, menatap bayangan diriku di cermin. Wajah yang dulu segar kini pucat dan letih. Mengapa dunia ini kejam sekali? Mengapa mimpi yang sederhana harus dibayar semahal ini? Aku ingin pulang. Aku ingin kembali ke masa kita hidup sederhana di kampung halaman. Aku sudah melawan. Aku pernah dibekukan, tak mendapat pekerjaan, hanya kesepian dan ketakutan. Aku pernah menolak undangan-undangan kotor, berusaha membuktikan diri lewat karya. Tapi orang-orang berkuasa itu begitu besar dan kuat. Mereka memperlakukan aku seperti pion, memperalatku, menjadikanku mainan mereka. Aku dipaksa menjadi bagian dari skema yang kotor, uang yang jumlahnya tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi setiap kali melihat angka-angka transfer itu, aku merasa mual. Itu bukan uangku, itu kotor. Aku pernah mencoba melarikan diri mencari pertolongan, tapi selalu seperti menabrak tembok besi. Mama, anakmu ini mungkin tubuhnya sudah ternoda, tapi jiwanya masih bersih. Aku menolak mereka, menolak jadi boneka. Tapi itu tak ada artinya di mata mereka. Di mata mereka aku cuma mainan yang bisa dibuang kapan saja. Aku menangis tiap malam, bertanya, kenapa nasibku begini? Aku hanya aktor biasa. Aku tidak punya ambisi menjadi orang kaya atau dekat dengan penguasa. Dulu Mama mengajariku untuk hidup jujur. Aku berpegang pada itu. Tapi ada orang-orang yang rakus, berkuasa dan menakutkan. Mereka bahkan mencurigai aku menyimpan bukti soal urusan mereka. Aku sudah jelaskan berkali-kali bahwa aku tak terlibat sedalam itu. Tapi mereka tidak percaya. Hari ini, di pertemuan yang penuh ancaman itu, aku tahu akhirnya sudah dekat. Aku duduk di bawah lampu yang menyilaukan, diiringi tawa palsu. Rasanya seperti domba menunggu disembelih. Mama, kalau hidupku benar-benar berakhir hari ini, jangan bersedih, jangan mencoba menuntut keadilan. Dunia ini sudah dalam genggaman mereka, aparat dan media pun mereka kendalikan. Aku tak ingin Mama ikut terseret bahaya. Tolong lupakan anakmu yang gagal ini, hiduplah dengan tenang. Hidup ini rapuh, mimpi begitu kecil. Aku tidak rela tapi aku tak berdaya. Jika nanti aku benar-benar pergi, Mama pandanglah langit malam, akan ada satu bintang jatuh. Itulah aku. Aku mencintaimu. Menjadi anakmu adalah kehormatan terbesar dalam hidupku. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin kembali jadi anakmu, tanpa mengejar gemerlap palsu, hanya ingin menemanimu sampai tua. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat, malah makin gelap. Langkah kaki mereka seperti terdengar di depan pintu. Aku harus mematikan ponselku. Mama, selamat tinggal. Untuk selamanya. Surat ini adalah warisan terakhir Yu Menglong untuk ibunya. Aktris cantik Yang Mi juga ikut berbicara atas kasus Yu Menglong. Saat di acara pribadi, Yang Mi ditanya oleh wartawan tentang insiden yang melibatkan IML. Aktris yang tersenyum tersebut tiba-tiba menitikkan air mata, terdiam beberapa detik lalu berkata, "Saat saya bekerja dengannya di Eternal Love, saya sudah merasa dia terlalu murni. Di matanya hanya ada keseriusan dalam berakting. Dia tidak memiliki sanjungan yang biasa di industri ini." Setelah diam sejenak, dia lalu menambahkan, "Terkadang menjadi terlalu polos, membuat sulit untuk bertahan di lingkaran ini. Sejujurnya, dia tidak seharusnya datang ke industri ini." Begitu ia berbicara, netizen langsung teringat wawancara di tahun 2017 saat syuting Eternal Love. Saat itu, YML pernah berkata, "Saya tidak ingin berkompromi demi sumber daya. Acting adalah acting. Saya tidak ingin itu dicampur dengan hal lain."
menemukan unggahan WeChat momen selama Yang Mi, di mana ia pernah menulis bahwa beberapa orang di industri ini seperti lembaran kertas kosong, dan ia berharap mereka tidak ternoda. Terlampir fotonya itu bersama Yu Menglong sedang memegang naskah. Yang lebih mengejutkan, orang dalam mengungkapkan bahwa Yang Mi sudah lama mengetahui bahwa YML telah diincar. Ketika ia kembali ke layar kaca tahun 2023, Yang Mi bahkan membantunya mendapatkan sebuah proyek. Namun proyek itu telah direbut oleh seseorang tokoh kapitalis yang berpengaruh. Saat itu YML berkata pada Yang Mi, "Tidak apa-apa kak, aku akan menunggu sedikit lebih lama." Lu tuh orang baik, sumpah lu tuh orang emang bener kata Yang Mi, lu tuh gak cocok masuk ke dunia ini, ampun. Sedih banget, serius deh. Ternyata tuh kalau orang terlalu baik, orang terlalu polos, orang yang baik ke semua orang, bahkan orang yang kaya Yumunok ini emang bahaya banget kalau sampai masuk ke lingkaran yang salah. Karena apa? Karena gini loh, serba salah juga sih guys kalau menurut aku. Kalau misalkan kita masuk ke dunia yang hitam itu, kayak ini nih maksudnya, kalau kita nggak ngikutin arus, ya kita bakal kayak ML gitu. Tapi kalau kita ngikutin arus ya kita bakal jadi orang jahat. Nah, bingung juga kan kayak gini mah. Guys, aku ini update ya berita Yu Menglong karena masih aja ada yang nggak percaya gitu ya. Saat Yu Menglong live itu kayak seolah-olah bilang help gitu, help. Yang artinya minta tolong gitu ya pada saat live. Dan kita baru sadar nih sekarang saat Yu Menglong live aja itu bilang help. Terus ada kemarin kan aku udah bahas ya soal live Yu Menglong, tapi masih aja ada yang nggak percaya. Katanya gini kak, jangan ngada-ngada lah katanya, itu perbincangan biasa. Ini justru baru ketemu sama netizen gitu. Aku nggak ngada-ngada karena di sini aku sebagai pembaca berita bukan pengarang cerita. Nah, jadi ini dilansir melalui berita yang ada di Cina ya guys ya, banyak yang di video di-upload lagi nih sama teman-temannya kan. Di sini tolong katanya Yu Menglong gitu jari dan mulai ditarik ya kembali katanya. Ini ya cuaca tidak terlalu bagus untukmu, langit mendung, ingatlah untuk membawa payung katanya. Saya baru-baru ini melakukan trik sulap kematian yang sebenarnya pertama itu dilihat jadi kayak instrik gitu loh guys. Jadi Yu Menglong tuh udah ngasih kode sama beberapa kata-kata gitu ya, cuman ya netizen itu nggak ada yang gitu loh kalau Yu Menglong itu sedang meminta tolong gitu ya. Ketika dia berada di siaran langsung nih terakhir ya, dia tuh selalu apa ya menggerakkan jari-jari tapi dia sambil melihat kanan kiri gitu gak sih gitu ya. Dia tuh kayak resah gitu ya. Dia membuat gerakan di sepanjang siaran langsung katanya, dan 540 itu adalah kode, dimana di Cina itu selalu ada kode buat meminta tolong itu dengan cara menggerakkan tangannya 540 ya guys ya gitu. Terus bahkan di beberapa ada foto yang ditemukan oleh netizen Cina, ternyata dari foto itu Yu Menglong juga sedang meminta tolong gitu ya. Dia masih berharap ya untuk pengen banget kali ya Yu Menglong juga speak up gitu ya, cuman nggak berani guys karena selalu diintai terus sama mata-mata gitu. Jadi gerakan 540 sering kali Yu Menglong lakukan guys di setiap siaran langsungnya gitu ya, cuman netizen itu baru ngehnya itu ya sekarang gitu loh, setelah orangnya udah nggak ada. Jadi telat menafsirkan sebetulnya. Ya, guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya dari Yu Menglong ya. Telah terungkap dalang utama dari kematian Yu Menglong guys ya. Nah, ini kita lihat seperti apa terungkapnya. Siapakah dalang utamanya guys? Kita lihat bareng-bareng. Dugaan tentang Sun Qi sebagai anak penguasa yang menjebak Yu Menglong pada malam itu sedikit terbantahkan. Kebenaran baru saja terungkap. Nama terakhir di list tamu yang datang ke pesta pada malam itu telah muncul ke publik. Dari hasil investigasi netizen di China, Sun Qi hanya terlibat sebagai makelar para elit politik untuk pencucian uang di industri hiburan. Dia bukanlah dalang yang sebenarnya. Nama Cai Yija tiba-tiba menjadi sorotan. Netizen langsung sigap mencari semua informasi, meskipun agak sulit karena data-datanya telah ditutup oleh pemerintah. Hasil penelusuran netizen diketahui bahwa Cai Yija lah yang mempunyai keterkaitan dengan Cai Ji, seorang sekretaris partai. Nah, ini Seisi, ini Seiki ya. Komunis China. Bukanlah Sun Qi yang diberitakan sebelumnya. Cai Yija disebutkan sebagai anak tidak sah dari Cai Ji karena ada kemiripan nama. Menurut peraturan di China, meskipun anak tidak sah, tapi tetap dapat menyandang nama marga dari bapaknya. Cai Yija sendiri adalah seorang aktor kelahiran 1996 yang telah membintangi beberapa serial film. Perannya dalam film diduga didapatkan karena pengaruh besar dari ayahnya.
Namun dia tidak pernah mendapatkan penghargaan karena aktingnya dianggap biasa saja. Netizen pun kemudian berspekulasi bahwa Cha Ye-ja lah yang memicu adanya skenario-skenario pada kejadian meninggalnya Yu Menglong. Dianggap ada suatu kelompok rahasia yang sengaja menggiring dan mengacaukan opini publik agar Cha Ye-ja tidak tersentuh, serta pemblokiran beberapa akun yang membahas kasus ini. Diduga adanya upaya untuk merusak reputasi Yu Menglong. Cha Ye-ja sendiri dituduh sebagai salah satu orang yang menyiksa Yu Menglong pada malam itu. Akun sosial Cha Ye-ja saat ini telah menonaktifkan komentar. Apakah sebenarnya peran Cha Ye-ja pada malam itu? Ataukah justru dia yang mempunyai motif paling kuat di baliknya? Waduh, guys ya. Apakah ada keterlibatan Cha Ye-ja ini guys dalam kematian dari Yu Menglong ya? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kah? Apakah benar guys kematian dari Yu Menglong ini ada kaitannya dengan Cha Ye-ja ya? Nah, ini ada apa lagi? Asa sedih ya ngeliatnya ya, ngeliat video ini tuh. Tuh guys. Aku skip karena ada musik ya. Kurus banget ya. Nah ini kita lagi. Info terbaru tentang Yu Menglong, gimana ya guys ya, baru-baru ini ditemukannya ada 45 perusahaan atas nama Yu Menglong. Yang sebetulnya Yu Menglong itu ya pasti hanya bos di atas kertas aja gitu ya, ada bos lain di belakangnya yang sebenarnya gitu ya. Jadi Yu Menglong ini hanya dijadikan sebagai kambing hitam sebetulnya ya atas pencucian uang dengan dana-dana yang besar. Kalau menurut saya mah ya, kalau Yu Menglong itu seorang miliarder, seorang aktor yang banyak uang, seharusnya ya dia itu akan mempunyai style yang juga berbeda gitu ya, akan mempunyai rumah mewah, mobil mewah dan segala macamnya. Itu ini mah aktor yang benar-benar sederhana, yang mau makan tomat, yang mau naik kereta di bawah tanah, yang mau pakai pakaian lusuh gitu ya, tetapi ya hanya dimanfaatkan. Waduh. Ada bukti baru terkait dengan kasusnya Yu Menglong. Kali ini datangnya dari sepupu dan juga tetangga Yu Menglong. Simak video ini sampai habis. Pada tanggal 11 September 2025, pada pukul 3:15 dini hari, Yu Menglong menelepon sepupunya dalam keadaan sadar. Dalam percakapan mereka, sepupunya mengatakan akan memanggil supir untuk mengantarnya pulang. Dan dia mengatakan, yang dimaksud dia, Yu Menglong, dia mengatakan bahwasannya ada seseorang yang mendesaknya terus untuk terus meminum minuman keras. Pada pukul 5:50 pagi, Yu Menglong mengirim pesan kakak ada yang menghalangi pintu dengan menambahkan emoji ketakutan sampai 3 itu emoji. Dan 10 menit kemudian, yang artinya pada pukul 6 pagi, Yu Menglong ditemukan jatuh dan meninggal di sini. Ya mungkin sebelumnya Yu Menglong itu mengirimkan pesan kepada sepupunya, terus yang mereka saling teleponan gitu ya. Terus tiba-tiba 10 menit sebelumnya Yu Menglong kan mengirim pesan seperti itu. Nah, terus polisi mengatakan hal seperti ponsel milik Yu Menglong hilang dan polisi itu tidak menemukan ponsel di TKP. Meskipun sebelumnya Yu Menglong pernah memberitahukan ke ibunya kalau ponselnya itu sedang dicas di rumahnya. Sekarang kita pindah ke tetangganya ya. Pada pukul 5 pagi, seorang tetangga merilis sebuah audio yang di dalam rekamannya itu kurang lebih berdurasi 1 menit 23 detik, di mana ada sebuah pertengkaran. Yang katanya di dalam rekaman tersebut ada suara perkelahian dan perabotan yang terjatuh. Terus ada suara, "Jangan sentuh aku ingin pulang." Lalu terdengar dari orang yang kedua mengatakan, "Habiskan minuman ini, lalu pergi, jangan tidak hormati aku." Lalu terdengar orang yang ketiga mengatakan, "Hentikan kebisingan ini, bawa dia pergi." Tetangga yang sama juga mengatakan hal yang sama ya, dan ingat melihat lampu menyala, terus katanya di dekat jendela itu ada 2 orang gitu ya. Lalu sepupunya Yu Menglong ini mengatakan kepada polisi gitu ya, ingin melihat hasil otopsi, namun ya memicu kemarahan gitu ya, yang mana polisi itu tidak memberitahukannya, katanya tidak perlu, ini hanya kecelakaan.
Padahal pihak keluarga itu perlu tahu hasil otopsinya seperti apa. Namun keluarga Yu Menglong itu seperti tidak berhak gitu ya mengetahui hasil dari kejadian atau ke hasil otopsi Yu Menglong ini gitu loh guys ya. Bahkan sampai netizen yang tidak mempercayai dengan hal ini gitu ya, CCTV yang di lantai tempat Yu Menglong jatuh itu katanya rusak, sedangkan di lantai lain itu tidak rusak. Waduh, ternyata nggak di Konoha, nggak di sana, sama ya. Mungkin polisian bisa bisa dibungkam, dibayar gitu guys ya. Nggak hanya di Konoha, ternyata mungkin di Korea juga kalau nggak salah di film-filmnya banyak ya seperti itu ya. Nggak di Korea aja sih, di Jepang. Mungkin di Jepang aku nggak tahu sih, belum pernah jarang nonton Jepang ya. Korea mungkin ya, terus India, ya apalagi. Nah, menurut kalian gimana terkait info terbaru dari kasusnya Yu Menglong ya? Mudah-mudahan kasusnya benar-benar cepat terungkap ya, karena kasihan dari Yu Menglong ya, biar dapat keadilan yang pantas ya. Dan kalau benar ini pelakunya ya, mudah-mudahan diadili dengan seadil-adilnya ya guys ya. Sekian dulu guys info dari Yu Menglong hari ini. Terima kasih sudah hadir ya, dan terima kasih juga sudah subscribe channel Uki Kelvin ya. Buat kalian bantu juga subscribe channel Kelvin Reaction, channel kedua aku ya. Bisa mampir di sana ya. Nah, sekian dulu guys. Sampai jumpa. See you guys.